1001 cara cari duit di internet part 3. Oke, jadi konten kreator bikin video di FB Pro bisa dapat berapa duit sih gitu. Sky is the limit ya, to be honest. Jadi kamu bisa dapat duit banyak banget atau nggak dapat duit sama sekali, itu tergantung dari video kamu gitu. Jadi seberapa sering kamu upload, seberapa bagus kualitas dari video kamu. Kualitas tuh maksudnya ya ceritanya menarik nggak sih gitu. Karena kan saya selalu bilang bikin cerita, bikin video yang apa ya, yang berisi cerita, storytelling gitu, yang bikin orang-orang wah terus gitu kan, penasaran, mereka pengen nonton sampai akhir. Jadi kalau videonya menarik, panjang gitu, banyak yang nonton, ya kamu duitnya gede gitu. Saya ada satu video, saya nggak tahu ya, tertinggi satu video saya bisa dapat berapa gitu, mungkin 65 atau 80 dolar ya di satu video itu gitu. Dan itu termasuk besar ya untuk ukuran Indonesia untuk satu video. Kenapa? Karena kalau Indonesia dibandingin sama konten kreator dari Amerika misalnya, nilai dari video kita tuh emang kecil banget gitu. Jadi kayak misalnya 1 juta view mungkin bisa dapet berapa, 10 dolar gitu kan. Sementara kalau orang dari Amerika yang bikin konten 1 juta view, dia mungkin bisa dapet 250 dolar. Ya emang gak adil, mau gimana lagi gitu. Jadi kalau kamu pengen dapetin duit yang banyak ya di FB Pro, kamu bikin konten yang bagus dan sering. Makin banyak kamu upload kontennya, ya makin besar kemungkinan untuk dapat duit. Saya waktu pertama kali monetize akun Facebook personal saya gitu di FB itu, kaget aja tiba-tiba, loh ini apa nih, ada tanda dolarnya gitu. Saya klik, wah ternyata udah dapet 104 dolar. Bulan pertama monetize gitu, ujuk-ujuk saya juga nggak tahu ini dari mana gitu kan. Jadi karena saya upload video saya, jadi saya bikin video di TikTok, kebetulan banyak yang meledak gitu kan, banyak yang suka gitu, sampai orang-orang ambil videonya terus disebar, di share kemana-mana, di share ke Facebook kemana. Saya banyak di tag sama orang-orang, Bevina ini video kamu di share sama orang loh gitu. Saya pikir mana gitu. Pas saya lihat, wah video saya di share orang, ada yang sampai 18 juta view di Facebook. Saya pikir, terus dia nggak kasih kredit sama sekali gitu kan, dia nggak sebutin bahwa video itu saya yang bikin gitu, bukan dia. Saya jadi nggak, kok gitu sih nggak ngasih kredit sama saya gitu kan, nggak kasih tahu yang bikinnya siapa. Jadi saya pikir ya udahlah, mulai sekarang semua video saya yang di TikTok saya upload deh ke Facebook gitu. Dan ya waktu saya upload terus saya lupa gitu, beberapa bulan kemudian ternyata videonya meledak gitu, dapet 4,5 juta view ya total. Dan itu bikin Facebook saya tiba-tiba langsung monetize gitu tanpa saya sadarin, oh udah ada duitnya gitu. Jadi bulan pertama itu 104 dolar dan bulan kedua itu 875 dolar. Buat saya itu uang jajan yang lumayan banget ya, bisa beli bakso banyak gitu. Terus saya pikir, seru juga gitu kan. Gara-gara itu saya jadi rajin bikin video. Saya bikin video di TikTok. Kenapa? Karena ngeditnya gampang. Terus saya upload di Facebook. Terus banyak yang share, banyak yang suka. Saya dapat duit dari FB Pro. Tapi karena ya itu saya orangnya, karena ADHD saya gitu, saya cepet sekali bosen. Begitu thrills itu adalah apa ya, sensasinya hilang gitu. Karena kan awalnya wah seru ya, ini hal yang baru gitu, saya semangat. Tapi sesudah itu tidak baru lagi, sesudah itu mulai tanda kutip membosankan buat saya jadi males gitu kan. Saya berhenti bikin video, jadi males gitu, walaupun ada duitnya gitu. Walaupun sebulan saya bisa dapat berapa, 12 juta gitu kan, 12-13 juta sebulan kalau saya mau gitu, kalau saya rajin bikin video. Tapi saya nggak bikin video gitu. Again ya, karena saya punya ADHD. Jadi walaupun saya setengah mati pengen bikin video, saya pengen dapetin duit dari FB Pro, nggak bisa kalau otaknya nggak mau. Jadi mending kamu deh yang bikin video gitu, biar kamu dapet duit ya dari FB Pro ya. Storytelling itu yang pertama. Jadi bisa dapet income yang bagus
Jadi kamu bikin videonya sekali ya di TikTok, terus kamu masukin ke Facebook, dapat duit gitu kan. Sesudah kamu punya 5.000 followers, itu udah bisa monetize. Nanti kalau udah sampai 10.000 followers, kamu bisa dapat iklan di reels kamu atau di video kamu. Dari Facebook kamu upload video yang sama di YouTube gitu. Saya lagi-lagi saranin storytelling ya gitu. Apapun itu, baik itu hobi atau sekedar gosip atau cerita drama rumah tangga atau cerita-cerita sejarah atau tips apapun gitu, kamu bikin channel baru di YouTube. Untuk cara bikin channelnya, please jangan tanya saya ya. Kamu Google lah, jangan malas jadi orang. Saya cuma cari tahu sumber-sumber penghasilan apa yang tersedia di luar sana, tapi kamu harus kerja sendiri gitu, cari detailnya seperti apa ya. Gimana cara bikin akun Facebook kamu jadi FB Pro? Kamu Google, ada tuh bagaimana membuat akun Facebook Pro. Tuh nanti akan muncul di Google petunjuknya. Terus kamu bisa tanya bagaimana cara membuat akun YouTube. Nanti akan muncul tuh di Google, ada tips-tipsnya. Jadi untuk yang begitu kamu cari sendiri. Jangan minta saya ngajarin gitu. Ya, saya ngajarinnya ngasih tahu apa aja nih yang bisa jadi duit gitu kan. Bikin video di TikTok, lalu upload di Facebook dan YouTube untuk monetize. Ya, kalau Instagram ya it's good to have all three. Jadi Facebook, YouTube, Instagram gitu. Tiga-tiganya, karena kita nggak tahu tiba-tiba akun Facebook kita bermasalah atau YouTube kita bermasalah, kita masih ada Instagram, kita masih ada presence gitu. Jadi orang-orang, followers kita kalau nyari kita bisa nemuin kita dimanapun, gitu lebih bagus ya. Gitu, itu yang pertama. Jadi konten kreator. Berikutnya ada banyak ya, jadi kayak afiliator Shopee, afiliator TikTok, segala macem. Saya udah nyobain gitu kan, cuman karena saya nggak bisa fokus di situ, buat saya duitnya terlalu kecil gitu. Jadi untuk supaya duitnya besar sebagai afiliator, saya harus fokus, saya harus spend time di situ untuk bikin konten yang benar-benar fokus di afiliasi supaya bisa jual produk, baru saya akan dapat komisi yang banyak. Saya nggak ada waktu untuk itu. Jadi buat saya afiliator itu kelamaan untuk ngasilin duit, jadi saya nggak lakukan. Tapi itu bisa jadi sumber income kamu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bikin video ya, jadi konten kreator untuk bikin video dan dapat duit dari video kamu. Yang kedua adalah jadi afiliator, baik itu Shopee atau TikTok Shop ya, afiliator TikTok. Kalau di TikTok kamu tinggal masuk gitu kan ke profil kamu, itu nanti ada pilihan ya, di setting nanti kamu bisa daftar jadi afiliator di situ, dan kamu bisa masukin barang-barang di marketplace ya TikTok ke beranda profil kamu, dan nanti kamu bisa bikin konten yang tanda kutip mengiklankan produk-produk itu. Detailnya bagaimana membuat konten sebagai afiliator TikTok, kamu bisa cari tahu sendiri ya, karena saya nggak banyak melakukan ya itu, saya nggak punya waktu gitu untuk fokus di afiliator TikTok, karena buat saya itu extra time. Kalau cuma sekedar bikin video storytelling, buat saya nggak perlu kerja ekstra gitu kan. Saya cuma ngomong, ngebacot gitu, pencet record, beres. Tapi kalau misalnya jadi afiliator, ada extra step. Jadi kamu harus pilih, mau jual produk apa, apakah produk botol minuman atau baju atau apa. Jadi kamu harus, kalau kamu nggak bisa punya barangnya, kamu harus minimal ambil screenshot atau foto barang tersebut untuk dimasukin ke video kamu, lalu kamu cerita, again storytelling tentang produk itu, dan masukin keranjang kuning. Nah nanti orang-orang yang nonton video kamu dan mereka klik beli, ada nyamuk, dari keranjang kuning itu kamu akan dapat komisi untuk setiap pembelian. Ini extra step, tapi kalau kamu emang fokus mau nyari duit, kamu bisa lakuin ini, dan afiliator bisa dapat sampai ratusan juta sebulan.